Panci ini adalah mengedukasi, memberikan share yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua ya, terkait dengan apa yang saya kuasain ya. Jadi mudah-mudahan ini saya mengetes ketahanan ikan gapi sendiri dengan air yang sudah saya mencoba air yang dalam rumah saya di rumah saya, di mana ikan bluegrassnya udah mati satu, cuman udah sempat bertelur ya. Udah sempat bertelur ikannya. Terus halo, selamat datang kembali di channel kami Panci Papa Enjiko. Oke, kali ini kita akan membahas ya bisa dibilang peluang bisnis boleh, terkait dengan hobi ikan hias boleh ya. Jadi saya akan bercerita mengawali tentang memulai lagi hobi saya di ikan hias ya. Kali ini saya memilih ikan hias gapi ya. Kenapa saya memilih ikan hias gapi ya dibanding yang lainnya ya? Karena menurut saya ya, perawatan gapi juga relatif lebih gampang ya dibanding cupang, karena saya sebelumnya adalah penghobi ikan cupang ya. Jadi saya pernah merawat ikan cupang dari belajar sampai akhirnya saya punya ikan kontes ya, sampai akhirnya menjadi suatu bisnis ketika kontes ikan cupang waktu itu mulai booming di tahun 99 sampai 2004 ya. Jadi saya lumayan cukup lama main ikan cupang ya. Jadi sempat bisnis ikan cupang, jualan, waktu itu jualan ikan kontes ya, dan ikut kontes di beberapa daerah ya, antara lain di Jawa Timur mostly karena saya tinggal di daerah Jawa Timur, lalu sempat ikut kontes di Jogja dan di Jakarta ya. Waktu itu Jakarta di Gajah Mada yang saat itu merupakan kontes saya yang kedua ya. Jadi saya ikut pertama di Surabaya, tidak dapat piala. Yang kedua di Jakarta saya hanya dapat nominasi sampai 15 besar kalau nggak salah waktu dulu, dengan turun 8 ekor. Itu pun ada juga ikan-ikan titipan yang saya bawa ya. Jadi kali ini saya akan bercerita mengenai tentang hobi gapinya. Seperti tujuan dari channel Panci ini adalah mengedukasi, memberikan share yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua ya, terkait dengan apa yang saya kuasain ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan insight, wawasan ya, dan suatu hal yang bisa dikembangkan ke depannya ya. Jadi seperti kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini ini rak ya. Nah, ini rak ini saya lagi nyusun mau bikin rak untuk ikan gapi ya. Jadi saya hanya main ikan gapi ini, nggak tahu entah nanti akan suatu saat breeding ataukah saya hanya main ikan yang kualitasnya cukup bagus yang sekiranya layak diturunkan untuk kontes di kontes ikan gapi yang akan diselenggarakan di seluruh Indonesia ya. Cuman mungkin saya akan fokus di Jawa Barat karena keterbatasan waktu ya, keterbatasan ya, mungkin biaya juga ya, karena kita kalau mengikuti kontes-kontes seperti itu juga membutuhkan biaya yang lumayan ya, transportasi, akomodasi ya, dan lain sebagainya. Oke, makanya kita share di sini. Saya mengajak rekan-rekan mengikuti journey-nya ya, perjalanan saya bagaimana saya build akuarium ini yang awalnya saya nggak pakai besi siku yang yang solid atau hollow, tapi saya pakai besi siku berlubang, which is ini mengalami beberapa improvement dan dibantu oleh teman saya. Ini saya ngerakit sendiri ya, 100% ngerakit sendiri dan dibantu oleh teman saya ya. Jadi awalnya ininya nggak seperti ini ya, jadi buka ke atas, cuman kita coba kekuatannya terlalu ringkih, akhirnya kita modifikasi seperti ini, dan akhirnya udah saya panjat, saya coba, kurang tahu nanti aplikasinya seperti apa, karena semua penghobi ikan hias yang memakai rak tidak akan pernah berani pakai rak siku hulu ya, siku berlubang, karena memang
seperti kita ketahui kekuatannya ya nggak cukup kuat untuk menahan beban akuarium itu. Hitungan saya sih, karena saya pakai ukuran 50-45 dengan tinggi 30, itu kemungkinan satu akuarium airnya saja itu sekitar 50 kilo ya. Tapi nggak tahu lagi nanti ditambah dengan beban akuarium itu sendiri ya. Jadi dalam konten kali ini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan perjalanan saya mulai dari nol setup akuarium ini ya. Entah saya nanti mau pakai semi under gravel seperti yang udah saya bahas di konten sebelumnya ya, mengenai efektivitas filter semi under gravel ya. Cuman saya akan coba lagi di sini karena saya berdiskusi aktif dengan teman saya bagaimana caranya. Goalnya adalah seperti ini, A, B, C, D, E ya. Yang pasti kalau kita perawatan ikan hias terutama itu adalah maintain air ya. Jadi kalau pemberian pakan dan lain sebagainya itu ya itu suatu hal yang rutinitas yang wajib dilakukan. Tapi mostly hal yang terpenting adalah air, kualitas air. Air itu harus bebas amonia ya, harus bebas bibit penyakit, jamur dan patogen lainnya ya. Sehingga itulah suatu hal yang akan kita create ya, akan kita ciptakan dalam memodifikasi rak ini supaya nanti bagaimana sirkulasi air itu bekerja dengan baik sehingga akan memberikan feeding air yang baik untuk perawatan ikan hias terutama gapi. Oke. Mungkin saya akan mengawalin gapi itu dengan 10 strand dulu ya. Jadi saya nggak main banyak gapi karena ini sebetulnya hanya untuk penghias ruang santai aja saya di rumah ya. Jadi kalau misalkan ada temen atau mungkin temen atau tamu yang lainnya datang ngelihat ikan gapi yang bagus-bagus itu kan mungkin moodnya bisa, selain saya sendiri juga suka dengan keindahan ikan gapi itu sendiri ya. Harapannya sih juga bisa menghibur rekan-rekan yang lain ketika akan lagi berkunjung ke rumah saya. Tujuannya sih hanya simple seperti itu ya, simple as that. Makanya silakan ikutin terus channel kami ini yang perjalanannya journey dari nol ya. Apakah nanti kita akan breeding ya, apakah kita hanya akan perawatan ikan-ikan yang gapi yang mempunyai kualitas yang bagus. Stay tune di channel kami Panji tentang perawatan ikan gapi ya. Tips dan triknya nanti akan selalu kita bagi, walaupun improvementnya seperti ini nanti improvement akan selalu kita share, kita bagikan kepada rekan-rekan semua agar rekan-rekan semua juga bisa menikmati keindahan ikan gapi tanpa khawatir ikan itu sakit ataupun mati ya. Karena kalau kita main ikan gapi yang kualitasnya bagus, harganya pun nggak murah ya. Kalau kita main yang murah ya let's say 10.000 sampai 20.000 dapat ya. Cuman ya mungkin ada yang kualitasnya bagus di rentang harga seperti itu. Cuman ada juga yang harganya sampai ratusan, even kalau sampai kualitas kontes bisa sampai 500 ke atas ya, bisa tembus sampai 1 juta rupiah. Jadi saya bisa dibayangkan kan betapa sayangnya kan jika kita udah beli ikan yang mahal bagus terus ikan itu tidak mendapat perlakuan yang seharusnya. Jadi kita hanya buang-buang duit saja, hanya bisa menikmati keindahan ikan gapi itu hanya dalam hitungan minggu atau bahkan hari ya. Gak bisa kita long lasting sampai berbulan-bulan. Nah itulah tips-tips yang akan kita bagikan di channel-channel kami berikutnya tentang memelihara ikan hias, khususnya adalah ikan gapi. Oke, stay tune terus di channel kami Panci yang terkait dengan memulai memelihara ikan gapi dari nol, yang sebisa mungkin kita tanpa melakukan pengurasan yang intensif ya, hanya memberikan pakan lalu sirkulasi air, memberikan pakan dan seperti itulah ya. Oke, semoga konten kami ke depan bermanfaat bagi rekan-rekan semua, apalagi bisa dikembangkan menjadi suatu bisnis yang menjanjikan ya. Terserah rekan-rekan semua, yang pasti kita akan mendeliver knowledge atau pengetahuan yang harapan kami bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua tentang di dunia ikan hias gapi khususnya ya. Entah nanti kita akan berkembang di discus, rainbow dan lain sebagainya, itu
masalah nanti, cuman kita akan fokuskan di sini tentang hobi ikan hias, terutama gapi. Oke, stay tune di channel Panji, jangan ketinggalan, bunyikan loncengnya supaya nanti perjalanan kita dalam men-setup akuarium gapi ini akan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di channel kami berikutnya mengenai gapi. Cuman saya akan show kondisi awal sekarang ya, bagaimana kondisinya yang masih berantakan ya, karena akuarium juga masih sedang saya pesan ya. Oke. Oke, di sini ini kita masih tahap awal ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini saya hanya ingin belajar ya, mengetes ketahanan ikan gapi sendiri dengan air yang sudah saya mencoba air yang dalam rumah saya, di rumah saya ini yang sekiranya mempunyai kendala ya. Di bak yang ini sudah mati 2 ekor ya, indukan ya. Yang di sini cuma mati 1 ekor ya, sedangkan yang di sini mati 1 ekor ya. Jadi ini adalah tahap pembelajaran ya. Sedangkan yang di sini ini sehat, belum ada yang mati ya. Ini semua adalah calon-calon indukan dan harganya juga bukan semahal yang rekan-rekan pikirkan ya. Ini saya masih mencoba dengan ikan gapi yang sudah saya pilih yang bagus, tapi harganya murah, sekitar rentangan 10.000 sampai 30.000 ya. Dan ini adalah kondisi yang masih berantakan sekali karena akuarium belum jadi ya. Jadi ini juga ada beberapa strain, yang ini strain Yellow Tiger King Cobra ya. Ya ini bukan yang kelas ya, ini masih kelas ecek-ecek ya. Terus yang ini adalah Bluegrass ya, dimana ikan bluegrassnya udah mati 1, cuman udah sempat bertelur ya, udah sempat bertelur ikannya. Terus yang ini adalah Snake Skin Bluetail ya, Snake Skin Bluetail ya. Sedangkan ini belum ada yang mati sama sekali ya. Kalau yang bluegrass ini udah ada yang mati 1 ya. Terus ini adalah anakan-anakannya. Ini sementara saya campur dulu ya. Kalau dilihat di situ ada batu zeolit ya, karena saya dapat tanaman belum dapat, jadi saya kasih batu zeolit untuk mengurai amoniak saja ya. Ini masih kotor banget posisinya ya. Sedangkan yang ini adalah percobaan saya. Nah ini hari demi hari perut ini udah 1 minggu lebih tidak saya kuras. Memang ini adalah percobaan pertama saya mengenai ketahanan air ya. Tapi ini tidak ada sistem sirkulasi, hanya mengandalkan filter semi under gravel ya. Ini kalau 1 minggu ternyata seperti ini, kita pakai black molly ya, which is sama-sama jenis ikan yang live bearer, yaitu beranak ya. Jadi kita lihat di sini akan ketahanannya berapa lama ikan black molly ini. Oke, jadi itulah sekilas perjalanan from zero ya, mengenai seluk-beluk perawatan ikan hias jenis gapi. Oke, jadi itulah gambaran saya kondisi awal ya, sebelum rak yang di belakang ini jadi ya. Saya memakai sistem filter semi under gravel yang menurut saya kurang maksimal sih ya. Makanya akan saya improve lagi, nanti akan dibantu oleh sahabat saya, teman saya ya, teman dekat saya ya, yang kebetulan tinggal di daerah sini, daerah Gading Serpong. Jadi akan kita improve lagi, nanti akan seperti apa bentuk filter yang akan kita create di sini ya. Oke. Semoga nanti perjalanan from zero ini dari akuarium yang less maintenance ini akan menjadikan insight atau gambaran kepada rekan-rekan semua. Oke, sampai jumpa di channel kami, konten kami berikutnya mengenai ikan hias ya, terutama gapi ya, tentang bagaimana perjalanannya. Oke.